Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi ke kajian ngaji bareng kitab Fathul Qorib. Kemarin sudah ubudiyah, muamalah, sekarang tentang munakahah. Sampai ke pembahasan tentang tolak kemarin sudah masuk ke hukum-hukumnya qadzaf dan li'an. Qadzaf itu ya tuduhan zina, menuduh orang lain dengan zina. Kalau li'an itu sumpah yang nanti berhubungan dengan suami istri tetap tentang zina. Jadi tidak boleh nanti tidak boleh untuk menuduh secara tanpa ada bukti ataupun alasan apapun menuduh zina kepada istrinya atau suami istri. Nanti ada hukumannya. Jadi kalau orang zina nanti ada hukumannya, menuduh zina tanpa ada bukti nanti juga ada hukumannya. Nah, saya masukkan kemarin sudah dibacakan sedikit, kita langsung ulangi dari awal sedikit lagi ya, biar nanti nyambung dengan pembahasan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana fasal suwiji fi ahkamil qadzafi ing dalem mertelake pira-pira hukume nuduh atau utawa dalih zina. Wali'ani lan supata li'an. Wa huwa utawi li'an lughatan ing dalam cara bahasa iku masdarun masdar makhudun kang den alap minal li'ani saking lafat li'an. Al-budi tegese adoh. Wa syara'an utawi li'an ing dalam cara syara'i iku kalimatun pira-pira kalimat maksusatun kang den khususake. Ju'ilat kang den dadekake apa kalimah hujatun ing hujah. Lil mutari maring wong kang kapeksa ila qadzafiman maring dalih wong latiha kang ngupai sapa man firasyahu ing lemeke man wal haqalan nemokake sapa man al ara ing celo bihi kelawan mutar. Wa idza ramalan ing dalem nalikane dalih ay qadzafa tegese nuduh sapa ara julu wong lanang zaujatan ing bojo wadone rajul bizina kelawan zina. Fa alaihi mongko iku wajib ing atase rajul haddul qadzafi utawi hate dalih. Wa sayati lan bakal teka apa anahu temen setune had iku samanuna 80 apane jildatan jilidane. Ila ayu kima angin yen ton jumenengake sapa arajulu wong lanang al-qadhifu kang dalih al-bayyinata ing seksi bizinal makdufati kelawan zinane wadon kang den tuduh. Au bilianin utawa supata lian sapa rajul azaujata ing zaujai rajul al-makdufata kang den dalih. Nah gitu. Nah, pasal ini menjelaskan tentang hukumnya qadzaf dan li'an ataupun menuduh zina dan sumpah yang berhubungan dengan tuduhan zina tadi. Nah, li'an sendiri secara bahasa itu diambil dari masdar al-la'nu, al-bu'du maksudnya jauh. Kalau definisi secara syaraknya itu adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang dikhususkan yang dijadikan hujah ataupun hujah bagi orang yang terpaksa untuk menuduh orang lain dengan zina dengan zina gitu. Jadi kalimat-kalimat yang dipakai untuk menguatkan bagi orang yang menuduh orang lain zina. Mudahnya itu seperti itu. Wa idza rama arajulu. Jadi ketika seorang laki-laki itu menuduh istrinya berzina tanpa ada bukti atau apapun, maka laki-laki tersebut nanti akan dijilid ataupun dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, gitu. Jadi
tiba-tiba dia mengumumkan di depan banyak orang ataupun menyebarkan berita hoak, menuduh istrinya sendiri zina tanpa ada bukti ataupun penguat yang lain. Nah, laki-laki seperti itu nanti akan dicambuk, kalau di negara Islam itu akan dicambuk sebanyak 80 kali. Kecuali ketika memang laki-laki tadi itu bisa mendatangkan saksi. Jadi saksinya itu minimal 2 orang laki-laki. Jadi kalau memang ada kejadian zina, sebenarnya zina, jadi bukan cuma pelukan, ciuman saja. Zina itu berarti seorang laki-laki memasukkan barangnya pada pihak perempuan. Memang ketahuan hal tersebut sudah dilakukan. Jadi bukan cuma pelukan atau ciuman. Memang dia bisa mendatangkan saksi yang melihat hal tersebut. Nah, terus itu nanti dia tuduhkan pada istrinya, tuduhan yang sebenarnya seperti itu, sujujur. Lah itu nanti laki-laki tersebut tidak jadi dicambuk, alias tuduhan tersebut itu adalah yang benar. Tapi kalau cuma menuduh tanpa ada saksi, itu nanti laki-lakinya tadi atau suaminya tadi bisa dicambuk sebanyak 80 kali. Jadi tidak boleh seenaknya menuduh zina tanpa ada bukti atau penguat tertentu. Nah, ataupun kalau tidak bisa mendatangkan saksi, laki-laki tersebut bersumpah bersumpah kepada istrinya, terhadap istrinya bahwa dia memang benar melihat istrinya zina. Jadi sumpahnya nanti ada caranya, bukan cuma sumpah atau cuma nuduh saja. Sumpah tadi melihat istrinya berzina, cuma segitu tidak bisa. Nanti kalau itu cuma dianggap qadzaf atau dalih saja, menuduh tanpa ada penguat ataupun bukti tertentu. Lah, yang seperti itu nanti dia bisa dicambuk. Tapi kalau laki-laki itu menuduh istrinya berzina bisa mendatangkan saksi, atau dia bersumpah terhadap istrinya bahwa dia benar-benar tahu istrinya itu berzina, lah itu nanti laki-laki tersebut tidak jadi dicambuk, alias tuduhannya itu tuduhan yang ada penguatnya gitu. Wa fi batin nusahi lan iku ing dalam sebagiane nusah ayat talaanu tegese tampa lian. Sapa zaud? Sapa rajul bi amril hakimi tegese perintah hakim auman utawa wong fi hukmihi ing dalem kang tetep ing dalem hukume amrul hakim kal muhakami kaya wong kang den dadekake juru hukum. Fayaqulu mongko ngucap sapa amrul hakim indal hakimi ing dalam antar ing dalam sandingi hakim fil jami ing dalam masjid alal mimbari ing atase mimbar fi jamaatin ing dalam kumpulan minan nasi saking manungsa akaluhum utawi luwih sithik-sithike nas iku arbaatun wong papat. Nah, asyhadu terus dia berkata asyhadu nyaksani sapa ingsun billahi kelawan asmane Gusti Allah annani ing temen setuhune ingsun iku iku liman yakti iku limani sadikina yakti setengah saking wong kang teman-teman kabeh fima ing dalam perkara romai tukang dalih sapa ingsun bihi kelawan ma zaujati ing bojo wadon. Nah gitu. Al ghaibati kang ghaib semisal rupane fulanah mina ya gitu. Lah ketika seseorang bersumpah untuk menguatkan atau hujah tuduhannya tersebut, itu harus dengan sumpah-sumpah yang sebenarnya. Dimulai dengan bersaksi kepada Allah, terus dia mengutarakan sumpahnya gitu. Sesungguhnya saya adalah golongan orang yang jujur dalam hal yang saya tuduhkan tadi. Nah, itu nanti ketika diucapkan terhadap istrinya, terus nanti disebutkan namanya siapa, fulanah binti siapa gitu. Lah, wa ingkanat lan lamun ana sapa zaujah iku hadiratan wong kang hadir, ya asyara wong mongko aweh isyarah sapa rajul laha maring zaujah bikoli kelawan dawe rajul. Rupane zaujati bojo, nah gitu. Rupane hatihi
iki zauja. Wa ing kana lan lamun ana iku hunaka ing dalem mengkono-mengkono panggonan sapa waladun anak yunafihi kang nafeake sapa rajul ing walad dzakarahu mongko nutur sapa rajul ing walad fil kalimati ing dalem pira-pira kalimah. Faqala mongko ngucap sapa zauja faqala mongko ngucap sapa rajul wa anna hadzal waladi faqala mongko ngucap sapa rajul wa anna hadzal waladi lan teman setuhune iki anak iku minazina saking zina wa walaisa lan ora ana sapa walad iku iku mini saking ingsun gitu. Wa yaqulu lan ngucap sapa almulainu wong kang supatolian hadhil kalimata ing pira-pira kalimat arba amaratin ing kelawan papat pira-pira ambalan. Wa yaqulu lan ngucap sapa rajul fil marati ing dalem ambalan kang sepisan al khamisati kang kaping 5 ba'da ayaidahu ing dalem sakwuse yen to mituturi sapa rajul mituturi ing rajul sapa al hakimu hakim awil muhakamu utawa wong kang den dadekake juru hukum bitahwi fihi kelawan oleh meden-medeni hakim lahu maring rajul min adabillahi saking siksane Gusti Allah taala alih maha luhur sapa Allah fil akhirati ing dalem akhirat. Nah, wa annahu lan teman setuhune adab iku asyadu kang luwih banget min adabi dunya saking siksane dunya gitu. Wala ya lan ing lan iku ing atase ingsun gitu. Nah, lalu dilanjutkan dengan kata-kata tersebut wa alaya. Nah, setelah tadi semisal seseorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan gitu. Dia bisa dicambuk 80 kali kecuali dia bisa mendatangkan 2 saksi ataupun dia nanti mau bersumpah dengan sumpah yang sebenarnya dengan menyebut nama Allah. Lalu dia utarakan sumpahnya sesungguhnya istri ini bernama ini melakukan zina dengan hal seperti ini. Kalau hal itu diungkapkan di depan banyak orang dan di samping hakim atau orang yang mengurusi hukum di daerah setempat. Terus kalau memang di situ ada anaknya, dia melanjutkan bahwa anak tersebut adalah hasil zina bukan dari dirinya. Nah, dia utarakan seperti itu. Nah, sumpahnya itu diucapkan sebanyak 4 kali. Lalu sebelum yang kelima kali ahli hakim atau yang mengurusi hukum di daerah setempat itu nanti mituturi ataupun menasihati pada si suami bahwasanya ketika nanti dia melakukan kebohongan dengan sumpah yang membawa nama Allah, nah itu nanti ketika memang sumpahnya itu adalah sumpah bohong, dia si juru hakim orang yang mengurusi hukum tersebut itu nanti menasihati pada si suami yang bersumpah tadi bahwa siksa orang yang berbohong dengan tuduhan zina dan juga membawa nama Allah itu nanti siksanya berat sekali di akhirat gitu. Lalu dilanjutkan laknatullahi utawi laknate Gusti Allah ingkanat itu ingkuntu lamun ana sapa ingsun iku minal kadibina setengah saking pira-pira wong kang goroh kabeh tentang masalah tuduhan zina tadi gitu. Fima ing dalam perkara Roma itu kang dalih sapa ingsun to nuduh sapa ingsun bihi kelawan mahadihi ing iki wadon minazina saking zina dan hukuman Allah bagi saya semisal dia nanti melanjutkan setelah apa itu sumpah yang kelima setelah dinasihati tapi si suami terus melanjutkan sumpahnya karena memang saking bencinya dia melihat istrinya benar-benar zina, dia tidak bisa mendatangkan saksi, dia harus bersumpah seperti itu. Nah, lalu dia dinasihati untuk sebelum yang kelima itu, dinasihati juru hukum. Ketika dia memang meneruskan sumpahnya untuk yang kelima kali, itu nanti dia melanjutkan bahwa